Baik, selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Jose Agusto Carvalho Widianto dos Santos dengan NIM 28025749551. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari sebuah proyek yang berjudul Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat untuk Mengurangi Kemiskinan melalui program kewirausahaan berbasis komunitas di Kabupaten Minahasa Selatan. Sebelum saya memulai presentasinya, dari hal yang akan saya presentasikan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, metode pelaksanaan proyek, hasil temuan, refleksi pribadi, dan juga kesimpulan serta saran. Jadi kita masuk ke yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Di Indonesia itu masih dihantui dengan kemiskinan, dan sesuai dari data yang diberikan oleh BPS pada tahun 2022, kemiskinan di Indonesia itu 9,54% penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi masih ada masyarakat Indonesia yang hidup di dalam kemiskinan, di bawah garis kemiskinan. Lalu yang kedua yaitu permasalahan di Minahasa Selatan, yaitu kesulitan ekonomi dan juga keterbatasan akses terhadap modal usaha. Kita balik lagi ke poin yang pertama, yaitu tentang kemiskinan. Jadi salah satu masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan adalah masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan. Lalu yang ketiga, peluang solusi. Jadi kewirausahaan berbasis komunitas sebagai strategi pemberdayaan ekonomi. Jadi bukan hanya bantuan sosial, namun pemberdayaan ekonomi itu juga sangat perlu untuk masyarakat. Kita masuk ke yang kedua. Dari latar belakang yang sudah kita tentukan itu ada 3. Kita itu ingin menjawab pertanyaan, yaitu apa sih faktor utama penyebab kemiskinan di Minahasa Selatan? Lalu bagaimana program kewirausahaan berbasis komunitas dapat membantu mengurangi kemiskinan? Dan juga yang ketiga, apa dampak dari program tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat? Pertama, tujuan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, memberikan pelatihan kewirausahaan bagi komunitas, meningkatkan kesadaran mahasiswa dalam mengimplementasikan nilai Pancasila. Jadi tujuan dari diadakannya proyek ini yaitu yang pertama, meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat. Jadi masyarakat yang masih ada di bawah garis kemiskinan, ekonominya itu akan terbantu dengan proyek ini. Lalu memberikan pelatihan kewirausahaan bagi komunitas. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran bahwa dalam Pancasila itu kita harus sadar dan bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila tersebut. Kita masuk ke metode pelaksanaan proyek. Jadi dalam proyek ini juga kita untuk mendapatkan hasilnya kita mempunyai 4 metode, yaitu observasi lapangan, FGD dan wawancara, pelatihan dan pendampingan, evaluasi dan juga tindak lanjut. Jadi observasi lapangan ini kita datang ke tempat tersebut untuk memahami situasi dan kondisi ekonomi mereka, karena pada proyek ini kita lebih berfokus kepada ekonomi. Jadi observasi lapangan itu juga mengidentifikasi kondisi serta ekonomi dari masyarakat setempat. Lalu yang kedua, FGD dan wawancara. Jadi fokus group discussion dan juga wawancara ini kita itu diskusi dengan tokoh dan masyarakat di daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Jadi setelah kita memahami kondisinya mereka, kita juga harus tahu bagaimana sudut pandang mereka. Lalu yang ketiga yaitu ada pelatihan dan juga pendampingan. Jadi untuk pelatihan dan pendampingan ini menjadi salah satu solusi juga dari kami agar masyarakat itu jauh lebih berkembang untuk dari sumber daya manusianya juga. Lalu evaluasi dan juga tindak lanjut. Dan juga tadi di pelatihan dan pendampingan itu contoh kegiatannya adalah kelas manajemen usaha, pemasaran dan juga keuangan. Jadi masyarakat dapat belajar mengenai keterampilan dan juga ilmu-ilmu ketika mereka ingin membuka usaha atau ingin menjadi seorang wirausahawan. Dan untuk dievaluasi dan juga tindak lanjut, selain kita memberikan pelatihan serta pendampingan, kita juga harus melakukan evaluasi. Kita harus monitoring bagaimana perkembangan usaha peserta, apakah stuck, apakah berkembang. Lalu yang selanjutnya, hasil temuan. Jadi melalui metode pelaksanaan proyek yang sudah kami lakukan, kami mendapatkan hasil temuan. Ya, itu ada permasalahan yang kami temukan dan juga solusi yang kami tawarkan. Untuk
permasalahan yang kami temukan, yang pertama ada kurangnya akses modal usaha, yang kedua minimnya keterampilan kewirausahaan, dan yang ketiga jaringan pemasaran yang terbatas. Jadi untuk permasalahan yang ditemukan ini, ketiganya itu mempunyai hubungan. Jadi ketika kita mempunyai akses modal usaha yang cukup kecil atau kurang, otomatis kita juga tidak mempunyai keterampilan kewirausahaan, karena kita mau mulai wirausaha tapi kita nggak punya modal, jadi kita nggak tahu nih wirausaha itu harus seperti apa. Lalu yang ketiga, jaringan pemasaran yang terbatas. Jadi kita sudah mempunyai usaha tapi kita belum tahu cara memasarkannya itu seperti apa. Jadi seperti itu. Dan untuk solusi yang kami tawarkan, pelatihan keterampilan kewirausahaan, akses modal dan pendampingan bisnis, penggunaan platform digital untuk pemasaran. Jadi sesuai dengan permasalahan yang ada di slide sebelumnya, yaitu kurangnya akses modal usaha. Kurangnya akses modal usaha, kami menawarkan yaitu akses modal dan juga pendampingan bisnis. Jadi kita membantu masyarakat, menjembatani masyarakat yang ingin memulai usaha. Kita salurkan, kita bantu jalin komunikasi mungkin dengan pemerintahan atau lembaga-lembaga swasta, baik swasta atau negeri. Lalu yang kedua, minimnya keterampilan kewirausahaan. Nah, kita mengadakan pelatihan keterampilan kewirausahaan. Kenapa? Karena ketika kita sudah mempunyai modal tapi kita nggak punya keterampilan, itu juga percuma. Jadi bisnis kita itu nggak akan berkembang kemana-mana, jadi akan di situ-situ aja. Jadi ketika kita punya modal juga harus dibarengi dengan keterampilan yang stabil dan juga mungkin malah meningkat. Lalu yang ketiga, jaringan pemasaran yang terbatas. Kita menawarkan yaitu penggunaan platform digital dalam pemasarannya. Jadi seperti yang kita tahu, di masa sekarang untuk memasarkan suatu hal itu sudah sangat mudah banget. Kita tinggal memasarkannya di sosial media, mungkin seperti WhatsApp, Instagram, TikTok dan juga sebagainya. Nah, setelah kami melakukan proyek ini, kami juga melakukan refleksi pribadi masing-masing. Yang pertama, kita dari mahasiswa itu juga menjadi sadar bagaimana pentingnya pemberdayaan ekonomi. Jadi pemberdayaan ekonomi itu sangat penting. Jadi bukan hanya bantuan ekonomi, tapi pemberdayaan ekonomi itu juga sangat dibutuhkan. Lalu yang kedua, kami para mahasiswa juga menjadi sadar akan pentingnya kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan juga masyarakat agar semuanya itu dapat berjalan lebih lancar. Lalu yang ketiga yaitu perubahan membutuhkan upaya yang berkelanjutan. Jadi perubahan itu nggak mungkin cuma 1 atau 2 hari, tapi berkelanjutan. Jadi mulai dari ada di lantai 1 hingga ada di lantai 20 dan seterusnya. Lalu yang selanjutnya adalah kesimpulan yang kami dapat dari proyek ini. Yang pertama, program kewirausahaan berbasis komputer itu lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan. Karena program kewirausahaan berbasis komputer ini efektif dalam mengurangi kemiskinan karena ketika kita mempunyai wirausaha dan juga berbasis komputer, jadi itu lebih efisien karena mungkin dari sumber daya manusianya kita lebih membutuhkan sedikit karena kita juga sudah dibantu oleh komputer, dan juga memasarkannya itu lebih gampang karena kita dibantu juga dengan platform digital. Lalu yang kedua, pelatihan dan pendampingan itu perlu terus dilakukan guna mendukung keberlanjutan usaha. Jadi pelatihan dan pendampingan ini juga perlu banget. Selain kita melatih mereka untuk mendapatkan keterampilan, kita juga harus melakukan pendampingan agar keterampilan dan juga modal yang mereka punya itu dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Lalu ada sarannya. Yang pertama, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu lebih banyak mengembangkan program serupa di berbagai daerah, karena terbukti di Kabupaten Minahasa Selatan dampaknya itu sudah sangat baik, masyarakatnya ekonominya juga sangat terbantu. Jadi untuk dampaknya itu sangat baik, dan menurut kami ketika di Kabupaten Minahasa Selatan sudah mendapatkan dampak yang baik, tidak ada salahnya jika dicoba di daerah lain. Mungkin bisa lebih baik atau juga menjadi baik seperti di Kabupaten Minahasa Selatan. Lalu yang kedua, masyarakat harus lebih aktif dalam mencari peluang ekonomi melalui program pelatihan dan juga pendampingan. Jadi masyarakat juga harus mawas, harus sadar tentang sekitar mereka itu banyak yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi peluang ekonomi, dan juga kita memberi saran untuk mengikuti program pelatihan dan juga pendampingan. Lalu
Yang ketiga, kolaborasi dengan berbagai pihak harus diperkuat agar program ini bisa berdampak lebih luas. Jadi seperti yang ada di slide sebelumnya, kita harus ada kerjasama dari baik akademisi, pemerintah ataupun masyarakat agar kolaborasi ini bisa berjalan lebih lancar dan juga berdampak lebih luas untuk masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan atau bahkan masyarakat di daerah lainnya. Jadi kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Jose Agustus Arvalo Widianto dos Santos mengucapkan terima kasih.